Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariri Manuharisi. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amir Gorontalo. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan sebuah materi pada mata kuliah Ilmu Balaghah yang diampu oleh Bapak Muhammad Rifyan Panigoro SUD MA, dan bila khususnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang tasbih ataupun perumpamaan. Baik teman-teman sekalian, kita masuk kepada pengertian tasbih. Apa sih itu tasbih? Jadi tasbih secara bahasa adalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu syabbaha, yang berarti menyerupakan, membandingkan atau mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian secara istilah, tasbih itu adalah gaya bahasa, yakni perumpamaan yang menyatakan kesamaan antara dua hal dengan menggunakan alat penyerupaan. Nah, alat penyerupaan di sini contoh katanya, kalau dalam bahasa Indonesia bisa kata seperti, seakan-akan, atau bagaikan. Nah, dalam bahasa Arab kata-kata seperti tadi itu bisa diwakili dengan huruf kaf ataupun juga huruf ka'anna yang dalam artiannya adalah seperti. Kemudian kita lanjut teman-teman sekalian. Perlu kita juga mengetahui unsur ataupun rukun daripada tasbih ini. Di sini ada 4 rukun tasbih. Yang pertama adalah musyabbah. Apa sih itu musyabbah, teman-teman sekalian? Musyabbah itu adalah sesuatu yang diserupakan atau objek yang ingin kita samakan dengan objek yang lain. Nah, temannya adalah musyabbah bih, yaitu objek yang menjadi pembanding. Contohnya adalah ketika kita mengatakan Ismail seperti singa. Ismailnya adalah musyabbah dan singanya adalah musyabbah bih. Kemudian yang ketiga ataupun rukun yang ketiga adalah wajhi syibhi. Apa itu wajhi syibhi? Yaitu adalah kesamaan sifat yang dimiliki oleh musyabbah dan juga musyabbah bih. Dan yang keempat adalah adatu tashbih, yaitu alat atau kata yang digunakan untuk menghubungkan antara musyabbah dan juga musyabbah bih. Contoh yang seperti yang saya sampaikan di awal. Alat yang digunakan untuk menghubungkan antara musyabbah dan juga musyabbah bih itu adalah kalimat ataupun kata seperti, ataupun seakan-akan, dan juga bagaikan. Kita lanjut teman-teman sekalian, yakni pada macam-macam tasbih. Nah, tasbih itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah berdasarkan rukun yang ditampilkan. Nah, berdasarkan rukun yang ditampilkan, tasbih itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tasbih mursal. Apa itu tasbih mursal, teman-teman sekalian? Yaitu adalah tasbih yang memiliki adatu tasbihnya, yakni memiliki huruf penghubung pada kalimatnya. Ataupun bisa kita gambarkan secara sederhana bahwasanya tasbih mursal ini adalah tasbih yang memiliki keempat rukun yang tadi. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Di sini saya menuliskan contoh kalimatnya adalah pandanganmu seperti suara gemuruh petir yang membuat tubuh dan hatiku bergetar. Nah, kita lihat keterangannya teman-teman sekalian. Musyabbahnya di sini adalah pandanganmu dan musyabbahnya adalah suara petir. Jadi pandanganmu itu ataupun penglihatannya diumpamakan ataupun diserupakan seperti suara petir. Nah, adapun wajhi syibhinya, yakni kesamaan sifat antara pandangan dan juga suara petir, yang pada kalimat ini adalah yang membuat tubuh dan hati kita itu bergetar. Nah, adapun adatu tasbihnya adalah kata yang bisa kita lihat pada kalimat itu adalah kata seperti. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut kepada jenis tasbih yang kedua, yaitu adalah tasbih muakkad. Apa itu tasbih muakkad? Yaitu tasbih yang dihilangkan adatu tasbihnya. Kalau yang pertama tadi adalah tasbih yang memiliki adatu tasbih. Nah, pada tasbih yang kedua ini adatu tasbihnya ataupun huruf penghubung antara musyabbah dan juga musyabbah bihnya itu dihilangkan, yakni kata seperti ataupun seakan-akannya itu dihilangkan.
Nah, contoh kalimatnya seperti apa teman-teman sekalian? Kita bisa perhatikan pada kalimat yang saya gunakan di sini adalah guru itu adalah pelita bagi setiap muridnya dalam memberi petunjuk dan menyinarkan kegelapan. Menyinarkan kegelapan di sini yang saya maksud adalah menghilangkan kebodohan. Kalau kita perhatikan secara seksama teman-teman sekalian, pada kalimat ini tidak ada kata seperti, karena memang tasbih jenis ini dia tidak menggunakan kata seperti, tetapi tetap dia memiliki tujuan yang sama. Dia tetap akan membandingkan ataupun menyerupakan yang satu dengan yang lain. Nah, kita bisa perhatikan teman-teman. Di sini kita bisa lihat keterangannya, musyabbahnya adalah guru. Nah, guru ini dibandingkan ataupun musyabbahinya adalah pelita. Jadi guru itu dibandingkan ataupun diserupakan seperti pelita. Nah, wajhu syabihinya apa? Ataupun kesamaan sifat, apa kesamaan sifat antara guru dan juga pelita? Ya, ini adalah menyinari dan memberikan petunjuk kepada seseorang. Itu adalah maksud dari kalimat ini. Baik teman-teman sekalian, kemudian yang ketiga ataupun jenis tasbih yang ketiga adalah tasbih mujmal. Apa itu tasbih mujmal? Yaitu tasbih yang dihilangkan wajh syibihnya. Yakni tasbih yang dihilangkan sifat ataupun kesamaan sifat antara musyabbah dan juga musyabbah bihnya. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Nah, ini adalah Ismail seperti singa. Kita perhatikan teman-teman sekalian, di sini tidak ada penjelasan maksud daripada kalimat ini. Maksudnya Ismail seperti singa dalam hal apa? Dia hanya mengatakan Ismail seperti singa. Nah, jenis tasbih yang seperti ini yang tidak menjelaskan sifat antara musyabbah dan juga musyabbah bih adalah tasbih berjenis mujmal. Kita lihat keterangannya teman-teman sekalian. Musyabbahnya adalah Ismail, musyabbah bihnya itu adalah singa. Nah, wajh syibihnya dihilangkan. Nah, ketika kita menjumpai jenis tasbih yang seperti ini, maka penafsiran terkait tasbih seperti ini kita kembalikan kepada setiap orang yang membacanya. Bisa saja orang itu menafsirkan Ismail seperti singa dalam hal keberaniannya, atau bisa juga dalam hal kecepatannya, atau bisa juga dalam hal kekuatannya. Baik teman-teman sekalian, kemudian kita masuk kepada tasbih jenis keempat, yaitu adalah tasbih mufassal. Apa sih itu tasbih mufassal? Yakni adalah tasbih yang memiliki wajh syibihnya. Nah, berbanding terbalik dengan pada tasbih yang mujmal tadi teman-teman sekalian, pada yang ketiga. Kalau yang mujmal tadi dia menghilangkan wajh syibihnya, maka pada tasbih yang keempat ini ataupun tasbih mufassal dia mencantumkan ataupun memiliki wajh syibihnya, yaitu memiliki sifat antara musyabbah dan juga musyabbah bih. Nah, pada contoh kalimat di sini saya menggunakan kalimat yang sama pada tasbih mujmal tadi, hanya saja saya menambahkan sifat ataupun saya menambahkan wajh syibih pada kalimat tersebut. Nah, kita perhatikan kalimatnya teman-teman sekalian adalah Ismail seperti singa dalam hal keberaniannya. Kita lihat keterangannya teman-teman sekalian. Musyabbahnya itu adalah Ismail, musyabbah bihnya adalah singa. Kemudian wajhu syibhinya itulah sifat antara sifat yang dimiliki oleh Ismail dan juga singa diserupakan adalah sifat keberaniannya. Nah, dan kalau kita perhatikan juga ada tasbih pada kalimat ini juga digunakan. Sehingga bisa kita perhatikan teman-teman bahwasanya tasbih mufassal ini adalah tasbih yang mencantumkan sifat yang dimiliki ataupun kesamaan sifat yang dimiliki oleh musyabbah dan juga musyabbah bihnya. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Nah, ini ada yang kelima adalah tasbih balik. Kita perhatikan teman-teman sekalian. Apa itu tasbih balik? Yaitu adalah tasbih yang dibuang adatu tasbihnya dan juga wajh syibihnya. Jadi teman-teman sekalian, pada tasbih yang kelima ini ataupun tasbih balik ini ada dua hal yang dibuang teman-teman. Yakni dia membuang adatu tasbihnya, yakni dia membuang kata penghubung antara musyabbah dan juga musyabbah bih, serta dia membuang sifat ataupun wajh syibihnya, yakni sifat yang dimiliki oleh musyabbah dan juga musyabbah bihnya. Kita coba perhatikan kalimatnya teman-teman sekalian. Di sini saya mencantumkan sebuah kalimat, dirimu berlian di tengah bebatuan.
kita tidak menemukan kata seperti ataupun seakan-akan, serta kita tidak menemukan penjelasan ataupun sifat yang dimiliki oleh kalimat ini. Sehingga tasbih seperti ini maka seperti tasbih yang pada jenis kedua, yakni kita mengembalikan penafsiran terkait kalimat seperti ini kepada setiap orang yang membacanya. Kita pahami seperti apa teman-teman? Dirimu berlian di tengah bebatuan. Dalam artian kita bisa mengartikan bahwa seseorang yang kita sebut dalam kalimat ini memiliki keindahan yang berbeda daripada yang dimiliki oleh orang lain. Bahwasanya keindahan yang dimiliki oleh satu individu ini tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti itu bisa kita memahami kalimat seperti ini. Nah, kemudian teman-teman kita masuk kepada jenis yang kedua, dalam artian bahwasanya berdasarkan wajihi syibhinya. Jadi tasbih yang kedua ini adalah jenis tasbih yang berdasarkan sifat ataupun kesamaan sifat yang dimiliki oleh musyabbah dan juga musyabbah bihnya. Nah, tasbih ini terbagi dua. Tasbih jenis ini terbagi dua. Yang pertama adalah tasbih tamtsil dan juga adalah tasbih ghairu tamtsil. Nah, apa itu tasbih tamtsil teman-teman sekalian? Tasbih tamtsil itu adalah tasbih yang berupa gambaran atau yang menunjukkan sifat yang kompleks yang dimiliki oleh satu kalimat. Jadi pada tasbih jenis ini dia mencantumkan kesamaan sifat yang dimiliki oleh musyabbah dan juga musyabbah bihnya itu lebih dari satu. Kita coba perhatikan kalimatnya teman-teman sekalian. Yakni senyumanmu seperti madu. Perhatikan teman-teman sekalian, senyumanmu seperti madu, manis dipandang, kemudian serta merupakan obat sekaligus penawar untuk setiap rinduku. Kita bisa melihat teman-teman sekalian bahwa ada 3 sifat yang disematkan pada kalimat ini. Adalah dia manis dipandang, merupakan obat, serta merupakan penawar untuk setiap rinduku. Nah, ketika sebuah wajhu syibhi menyampaikan ataupun menyatakan sifat yang lebih dari satu, maka dia termasuk daripada jenis tasbih tamtsil, karena dia tidak hanya menyatakan tasbih ataupun wajhu syibhinya bukan hanya satu, tetapi lebih daripada satu. Kemudian teman-teman kita masuk kepada jenis tasbih ghairu tamtsil. Ini kebalikan dari yang tadi teman-teman. Yaitu adalah jenis tasbih ini adalah wajhu syibhinya, yakni sifatnya itu berupa sifat tunggal dan sederhana. Yakni pada jenis tasbih ghairu tamtsil dia menggunakan kalimat yang hanya menyatakan satu saja wajhu syibhinya, satu saja sifat yang dimiliki oleh musyabbah dan juga musyabbah bih, ataupun kalimat yang sederhana. Di sini saya menggunakan kalimat hatinya seperti batu yang keras. Berdasarkan kalimat ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa sifat yang dimiliki oleh hati dan juga batu yaitu sama. Kita langsung bisa mengetahuinya, yaitu adalah keras. Makanya dia dikategorikan tasbih ghairu tamtsil karena dia sederhana dan juga sifatnya itu tunggal. Kita next teman-teman sekalian kepada penyampaian terakhir yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah tujuan penggunaan tasbih pada setiap ungkapan kita. Di sini saya mencantumkan 3 hal teman-teman sekalian. Yang pertama adalah menjelaskan, ya. Jadi tujuan penggunaan tasbih itu adalah menjelaskan keadaan musyabbah agar lebih mudah dipahami. Bukankah teman-teman sekalian ketika kita hendak membicarakan sesuatu agar lebih mudah dipahami, maka kita menyerupakan ataupun menyamakan sesuatu itu seperti sesuatu yang lain. Contohnya ketika kita mengatakan Ismail seperti singa, bukankah ketika kita mengatakan hal seperti itu maka akan lebih mudah dipahami. Kita dapat mengetahui bahwa Ismail itu dalam hal kekuatan ataupun kecepatan atau bahkan kelincahan itu seperti singa. Kemudian tujuan yang kedua adalah yakni tasbih itu berguna ataupun tujuannya adalah menjelaskan kadar ataupun ukuran ataupun derajat keadaan musyabbah. Bukankah ketika kita menggunakan perumpamaan pada setiap ungkapan kita,
itu menjelaskan keadaan sesuatu yang sedang kita serupakan. Ketika kita mengatakan Ismail seperti singa, bukankah itu menunjukkan derajat Ismail, bahwa Ismail itu adalah sesuatu ataupun seseorang yang hebat? Seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah memperindah ungkapan agar lebih menarik dan menyenangkan untuk didengar. Ketika kita menggunakan tasbih pada setiap ungkapan, ketika kita menggunakan tasbih pada pembicaraan kita dengan orang lain, kesannya akan terdengar lebih menarik dan juga kesannya akan lebih menyenangkan untuk dibahas teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, jadi pada sesi terakhir ini, untuk menambah lagi pengetahuan kita serta pemahaman kita terkait materi tasbih, maka saya telah membuatkan 5 contoh soal untuk teman-teman sekalian. Jadi silahkan teman-teman kerjakan soal ini, tentukan jenis tasbih pada kalimat ini termasuk jenis apa, serta jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang benar mutlak datang dari Allah, dan yang salah itu mutlak dari diri pribadi saya yang masih belajar. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah memperhatikan saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.